Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini Forum Arimatea dapat memberikan informasi kepada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tentang fakta dan data gerakan salibiyah yang kedua, yang kami beri judul Masa Transformasi dan Penuaian Jiwa Gerakan Pemurtadan Besar-besaran di Akhir Zaman tahun 2005 tahun 2020. Mudah-mudahan dengan penyajian fakta dan data ini merupakan peringatan bagi kita semuanya, merupakan bukti bahwa benar apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela, hatinya tidak akan pernah tentram sehingga engkau sekalian mengikuti agama mereka. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mempergunakan kata millah, karena millah ini merupakan satu kata yang punya makna umum. Artinya millah adalah pemikiran, budaya, cara berpikir, cara berpolitik, cara berhukum, cara ekonomi dan lain sebagainya. Maka dengan demikian benar apa yang diinformasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan satu bukti kebenaran daripada ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sehingga dengan demikian, dengan informasi dan fakta dan data yang kita sajikan merupakan satu teguran bagi kita sekalian bahwa gerakan-gerakan musuh-musuh Allah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu benar-benar ada, bukan semata-mata isapan jempol. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita menyajikan tentang fakta dan data gerakan salibiyah jilid kedua ini, maka akan kami sampaikan tentang apa dan bagaimana Forum Arimatea. Forum Arimatea adalah satu forum daripada forum dakwah yang mempunyai misi, yaitu menjelaskan berdakwah Islam kepada non-muslim, sebagaimana ayat Allah dalam Quran surat An-Nahl 125 dan juga dari surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Maidah ayat 19, kemudian surat Al-A'raf ayat 2 dan lain sebagainya. Yang kedua, Forum Arimatea mempunyai misi sebagai pusat riset dan studi lintas agama, khususnya untuk mengimbangi berbagai gerakan agama lain terhadap akidah umat Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 109 dan 120, dalam surat Al-Furqan ayat 52. Kemudian dapat kami laporkan kepada para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Arimatea telah mendapatkan permintaan daripada penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan dampak gerakan mereka terhadap akidah umat Islam. Menurut catatan yang kami buat, dari sekian banyak kasus yang dilaporkan kepada kami, hanya 20% yang mampu kami tangani. Di antaranya ada 4 kelompok besar kasus.
yakni pertama, permintaan mengembalikan seseorang yang murtad dari 120 permintaan, hanya 20 kasus yang mampu kami tangani. Dari 100 kasus ekses pernikahan beda agama, baru 20. Ketiga, hanya 30 dari 130 kasus dari berbagai gerakan pemurtadan, dan 16 kasus dari 70 kasus lain, seperti perizinan rumah ibadah, kehamilan, prosedur kantor yang menghambat ibadah, dan lain-lain. Kami yakin ribuan kasus tidak terekspos berkaitan dengan gerakan musuh-musuh Allah dalam memerangi akidah umat Islam. Bahkan ratusan kasus yang masuk ke forum Arimatea untuk minta ditangani, tapi kami dengan optimal hanya mampu menangani kasus sekitar 20% daripada data yang ada. Hal tersebut bisa terjadi karena pertama adalah keterbatasan dana. Sumber dana yang kita miliki hanya dari jerih payah usaha sendiri. Bantuan dari luar hanya 5%-nya saja. Yang kedua adalah karena keterbatasan SDM. Yang pernah masuk pengurus 90%-nya dalam kondisi tidak ada waktu terlibat langsung. Keterbatasan pengetahuan, hanya menang semangat, tidak tahan dengan kondisi sulit, dan lain sebagainya. Faktor ketiga adanya permintaan bantuan dari daerah yang belum ada perwakilan Arimatea di sana. Saat ini di Indonesia baru ada perwakilan di 30 kota. Coba para pemirsa renungkan sejenak. Bila sebelum adanya gerakan transformasi tahun 2005-2020 saja sudah banyak kasus masuk kepada kami, dan sekaligus lebih banyak yang tidak dapat dibantu. Lalu bagaimana jadinya bila gerakan gereja yang akan dibahas berikut ini sudah mulai berjalan, sudah mulai operasi untuk sengaja mempengaruhi daripada akidah umat Islam? Maksud transformasi. Pendeta Erastus Sabdono, seorang gembala sidang Rehoboth Ministry, dalam majalah Kristen Spirit nomor 10 tahun 2003 halaman 13 menyatakan, kita berubah dari manusia dunia menjadi manusia rohani. Istilah gereja memasehikan dunia atau mengkristenkan dunia. Inilah yang dimaksud transformasi. Pendeta Yonatan Patiasina, Youth Minister Fellowship, dalam bukunya Transformasi Indonesia menulis, nilai-nilai kerajaan Tuhan atau ajaran kekristenan mempengaruhi seluruh dimensi kemasyarakat. Kesimpulan dari arti transformasi, suatu keadaan di mana secara massal mayoritas umat di Indonesia dan di berbagai belahan bumi lainnya mengimani Yesus sebagai juru selamat. Suatu keadaan di mana perilaku dan pemikiran mayoritas umat di Indonesia dan di berbagai belahan bumi lainnya sudah mengikuti prinsip kekristenan. Transformasi kedua, kemuliaannya menyebar. Lalu kelompok Sentinel meluncurkan tayangan dokumenter berjudul Transformasi. Tayangan tersebut menunjukkan karya Tuhan yang luar biasa di 4 kelompok masyarakat yang berbeda, di mana satu-satunya kesamaan dari mereka adalah kekacauan dan keputusasaan. Penerimaan tayangan di seluruh dunia sangat luar biasa dan mengagumkan. Di ribuan kota, tayang ini telah membangkitkan rasa lapar yang baru akan doa dan kesatuan. Namun ada beberapa pemirsa mempermasalahkan istilah transformasi. Mereka bertanya mengapa tempat-tempat tersebut dianggap mengalami transformasi, padahal masih ada hal negatif terjadi di sana. Tapi transformasi tidaklah sama dengan kesempurnaan. Tidak ada satupun masyarakat yang sudah sempurna di dunia yang sedang jatuh ini. Transformasi lebih berhubungan dengan pengudusan, dan hal tersebut merupakan satu keadaan dan proses. Cara kita melihat keadaan masyarakat tergantung pada pandangan kita. Apakah kita memandang sebuah gelas itu setengah penuh atau setengah kosong? Saya percaya bahwa berapa jarak sebuah masyarakat dari kesempurnaan tidaklah sepenting dari jarak yang telah ditempuh oleh masyarakat tersebut dari keadaan sebelumnya.
Transformasi masyarakat bukanlah soal kebaktian besar atau bahkan pertumbuhan gereja, tapi merupakan Injil yang memberikan pengaruh nyata kepada masyarakat secara keseluruhan. Berapa lama kondisi tersebut berlangsung tergantung pada masyarakat tersebut masing-masing. Pelayanan kami di kelompok Sentinel ini adalah untuk menaburkan benih pengharapan, untuk meningkatkan kepercayaan di dalam Tuhan, dan menciptakan rasa lapar yang lebih besar lagi akan hadirat-Nya. Tanpa disadari oleh umat Islam, 3 tahun terakhir ini yang paling banyak menyedot perhatian dan pemikiran umat Kristiani adalah transformasi dan penuaian jiwa. Salah satu contoh akibat kurang menyadarinya. Bapak Abdurrahman Wahid ikut dalam satu acara rangkaian menyongsong transformasi National Prayer Conference atau NPC di Senayan, Jakarta pada tanggal 12 hingga 16 Mei 2003. Acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih 80.000 umat Nasrani dan lebih dari 10.000 pendeta dari berbagai aliran gereja di Indonesia dan mancanegara. Dalam sambutannya mengatakan mendukung proses transformasi umat Kristiani. Kegiatan ini sempat menimbulkan heboh VCD pemberkatan Gus Dur. Anda menghendaki transformasi Indonesia. Doa dan puasa bersama berbagai aliran menjadi pemersatu dan gong awal transformasi. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala Sidang Gereja Betani Indonesia dalam buku Transformasi Indonesia, National Prayer Conference atau NPC ini barulah gong awalnya. Tetapi kita harus memikirkan kesinambungan dan konsistensi dari gerakan kesatuan dalam doa ini. Prayer Summit yang dihadiri oleh para pendeta atau pemimpin Kristen dari berbagai denominasi atau aliran gereja yang diadakan di Pantai Carita tanggal 2 hingga 3 April 2003. Konser doa Indonesiaku Berdoa yang diadakan di JHCC Jakarta pada tanggal 13 Februari 2003 yang dihadiri para pemimpin dan umatnya dari berbagai denominasi atau sinode, PGI, GPDI, PII, GC, GKRE, dan lain-lain. Doa puasa 40 hari di 400 kota di seluruh Indonesia pada tanggal 2 April hingga 11 Mei 2003. National Prayer Conference di Senayan, Jakarta pada tanggal 12 hingga 16 Mei 2003, di mana saat penutupan dihadiri oleh kurang lebih 80.000 umat Nasrani dan lebih dari 10.000 pemimpin Kristiani atau pendeta dari berbagai aliran gereja di Indonesia, juga dari utusan gereja negara India, Malaysia, Korea, Amerika, dan lain-lain. Acara ini sempat menimbulkan heboh pemberkatan Gus Dur. Konser doa serempak di lebih 400 kota di seluruh Indonesia pada tanggal 16 Mei 2003. Konser doa di Istora Senayan, Jakarta tanggal 30 Juni 2003 yang dipimpin oleh misionaris dari Amerika. Konser doa di Istora Senayan, Jakarta tanggal 30 Juni 2003 yang dipimpin oleh misionaris dari Amerika, Suzette Hathings, dan misionaris lainnya, telah diikuti oleh puluhan ribu umat Nasrani. Juga mereka adakan di Surabaya pada tanggal 7 hingga 11 Juli di gedung AJBS. Doa puasa 40 hari bagi bangsa di 400 kota di seluruh Indonesia pada tanggal 7 Juli hingga 16 Agustus 2003. Doa puasa 40 hari untuk kaum fokus di 400 kota di seluruh Indonesia pada tanggal 14 Oktober hingga 16 November 2003. Contoh bukti brosur berikut ini menunjukkan sampai tahun 2005 ini mereka masih terus melakukan berbagai persiapan. Arti dan maksud penuaian jiwa. Pendeta Insinyur Johan E. Handoyo dalam buku penginjilan menulis, sungguh suatu hak istimewa bagi kita semua untuk dipilih dan terlibat dalam tuaian besar ini. Memang waktunya semakin dekat.
dan tanda-tanda kedatangannya telah semakin nyata. Sebab itu saya mengajak kita semua bangkit dan menangkap pesan dan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pendeta Dr. Bambang Wijaya, Gembala Sidang atau pimpinan Gereja Kristen Perjanjian Baru, dalam buku Transformasi Indonesia menulis, Indonesia merupakan ladang yang sedang menguning atau sudah siap dimurtadkan, yang besar tuaiannya. Ya, Indonesia siap mengalami transformasi yang besar. Ini bukan impian di siang bolong. Dengan memeriksa firman Tuhan, kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa Indonesia memiliki prakondisi yang sangat cocok bagi tuaian besar yang direncanakan. Dalam buletin misi nomor 10 tahun 2003 bulan Januari, kedatangan Yesus sudah diambang pintu. Disadari atau tidak, waktu kita tinggal sedikit lagi untuk masuk dalam penuaian jiwa besar-besaran di ujung akhir zaman ini. Gema amanat agung untuk membaptis semua umat semakin kuat berkumandang, mendesak setiap anak Tuhan dan gereja berkorban untuk Tuhan. Tunaikan tugas pelayananmu dan beritakan Injil Tuhan Yesus Kristus sampai ke seluruh pelosok. Kesimpulan arti dari penuaian jiwa. Proses kegiatan memindahkan keimanan mayoritas umat agama lainnya kepada keyakinan bahwa Yesus sebagai juru selamat. 9 alasan utama gerakan ini menjadi yang paling harus diwaspadai dan paling berbahaya. Sudah menjadi sebuah gerakan, bukan hanya sekedar wacana. Transformasi untuk pertama kali menjadi gerakan yang dapat mempersatukan langkah mayoritas berbagai aliran kekristenan. Transformasi telah menjadi komitmen antar umat Kristiani hingga tataran global. Secara dalil Alkitab, transformasi menjadi kondisi dan syarat kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebagai Tuhan 100%, hingga satu peristiwa yang sangat amat dinantikan. Malam ini, kita akan membicarakan tentang peristiwa akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Peristiwa akhir zaman. Secara garis besar, dapat saya gambarkan sebagai berikut. Dari skema ini kita dapat melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah dinubuatkan dalam 2 tahap yang berbeda. Ada banyak kesukaran dan aniaya terjadi pada masa ini, baik bagi kita orang-orang beriman yang tertinggal maupun orang-orang dunia. Yang jelas, Tuhan Yesus akan datang. Bersama-sama orang-orang kudusnya, dia akan memerangi pemerintahan antikris. Dan Tuhan Yesus akan muncul sebagai pemenang untuk memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun. Di sini dibutuhkan kesetiaan kita. Wahyu pasal 21 ayat 7 menyatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semua itu. Kekuatan ekonomi makro akan tetap dalam genggaman mereka. Rumusan mereka, transformasi dan penuaian jiwa tidak akan sukses terjadi bila keadaan masyarakat Islam yang mayoritas di Indonesia maju, kuat, dan makmur. Transformasi akan terjadi bila umat dalam keadaan putus asa, kesulitan, kehilangan kepercayaan pada pemimpin, dan berbagai kondisi buruk lainnya. Banyak gereja di Indonesia telah menjadi anggota Global Harvest Force atau kekuatan penuaian global. Tidak lama lagi mereka akan berhasil memobilisasi 10 juta pekerja tuaian atau pekerja pemurtadan di negara-negara anggota. Indonesia mereka jadikan sebagai ladang tuaian yang paling besar dari jendela 10/40. Untuk istilah pertahanan setan yang terakhir, jendela 10/40 meliputi benua yang terletak antara 10 sampai 40 derajat lintang utara. Pengusaha Kristen telah banyak bergabung menjadi tim penggenapan amanat agung melalui FGB MFI. Tentunya akan mencari korban di lingkungan usahanya.